Menurut saya munafik juga kita katakan nggak setuju militer terlibat di dalam berbagai kehidupan sehari-hari, tapi orang-orang ormas-ormas berseragam ala militer. Kalau saya personal berpikir orang-orang seperti ormas ini kita tumpah saja. Hello Teknolovers, Majen TNI Purnawirawan Rodon Pedrason menjadi sorotan publik setelah secara terbuka menyinggung keberadaan organisasi masyarakat atau ormas yang kerap mengenakan seragam bergaya militer. Sebagai advisor di Defense Diplomacy Strategic Forum, Rodon Pedrason secara belak-belakan menyatakan keinginannya untuk memberantas ormas-ormas semacam itu. Pernyataan tegas tersebut ia sampaikan saat menghadiri rapat pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tentang revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Komisi 1 DPR RI pada 3 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, Rodon hadir bersama Teguh Reza Syah, perwakilan dari Indonesia Center for Democracy, Diplomacy, and Defense, serta Kusnanto Anggoro dari Center for Geopolitics Risk Assessment. Selama diskusi dengan anggota DPR RI, Rodon menyoroti maraknya organisasi masyarakat yang mengenakan seragam loreng layaknya tentara. Sesuatu yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Fakta ini berbanding terbalik saat banyak pihak menolak militer masuk ke jabatan sipil. Lantas, siapa sosok Majen Purnawirawan TNI Rodon Pedrason dan bagaimana sepak terjangnya di dunia militer? Yuk mari kita bongkar. Profil Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Rear Paul Rodon Pedrason MA lahir pada 9 Oktober 1965 di Padang, Sumatera Barat. Ia merupakan seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat yang terakhir menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan di Universitas Pertahanan atau UNHAN. Dalam perjalanan pendidikannya, ia menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 3 Padang pada tahun 1984. Ia kemudian melanjutkan studi di University of Hull, Inggris, dan meraih gelar Master of Arts dalam bidang keamanan dan studi strategis pada tahun 1998. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan doktoral di Robert Karls Universitas Heidelberg, Jerman, dan memperoleh gelar Dr. Rerum Politicarum Dr. Rear Paul pada tahun 2015. Di bidang militer, ia mengawali pendidikannya di Akademi Militer pada tahun 1989, kemudian mengikuti berbagai kursus dan pelatihan, diantaranya Susarkap 1990, Suslapa 1995, Suslapa 2 2000, Seskoa 2003. Selain itu, ia juga mengikuti berbagai kursus militer baik di dalam maupun luar negeri, diantaranya Kursus Intelijen Dasar Pusat Intelijen Angkatan Darat 1990, Logistik Management Course London 1994, Intelligence Course School of Intelligence London 1994, Defense and Legal Matters Course National Defense Education Center, Delft, Belanda 2000, Pendidikan Keamanan Khusus VVIP Paspampres 2004, Australia Military Familiarization Course Defense International Training Center, Melbourne, Australia 2008, Civil Military Cooperation Course Australia Defence Force Sydney, Australia 2008, Senior Management Course on Integrated Peace Mission, Pearson Peacekeeping Center, Halifax, Kanada 2009, Executive Program in Defense Decision Making Naval Postgraduate School, California, Amerika Serikat 2010. Perjalanan karir Rodon Pedrason memiliki rekam jejak panjang di dunia militer Indonesia. Berbagai jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat pernah ia emban, membuktikan kiprahnya yang luas dalam institusi pertahanan. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Pebanya Fashion Atan Diplomatik TNI, serta mengisi posisi di Staf Intelijen TNI dengan pangkat Letnan Kolonel selama periode 2004-2011. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Dandan Walsus Grup C Paspampres. Karirnya terus menanjak dengan berbagai tugas penting lainnya seperti Dandan Walpri Grup B Paspampres, Dandan Pampri Grup B Paspampres, hingga Kasubdit Anef di Trenops PMPP TNI. Tak hanya aktif dalam tugas operasional, Rodon juga berkontribusi di dunia akademik dengan menjabat sebagai Ketua Program Studi Strategi Perang Semesta UNHAN dan Ketua Program Studi Diplomasi Pertahanan UNHAN. Tahun 2017 menjadi momen penting dalam karirnya, di mana ia mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal.
Pada saat itu, ia ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Analis Ekonomi di Badan Intelijen Negara atau BIN. Tak lama berselang, ia dimutasi dan diberikan tanggung jawab baru sebagai Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Pada tahun 2020, Rodon yang telah berpangkat Mayor Jenderal kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan RI. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 2022, ia diangkat sebagai Pelaksana Harian atau PLH, Wakil Direktur 2 Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pertahanan atau UNHAN. Singgung ormas berseragam militer. Majen TNI Purnawirawan Rodon Pedrason yang saat ini menjabat sebagai Advisor Defense Diplomasi Strategic Forum menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap prajurit TNI. Menurutnya, proses evaluasi ini idealnya dilakukan setiap 5 atau 10 tahun sekali guna memastikan efektivitas institusi. Kalau ada prajurit yang berpangkat tinggi tapi tidak memberikan manfaat bagi institusi atau negara, untuk apa dipertahankan? Ujar Rodon dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 3 Maret 2025, dalam rangka pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Rodon menegaskan bahwa menjadi seorang tentara bukanlah jalan untuk mengejar kekayaan materi. Kalau mau kaya, lebih baik menjadi pengusaha atau profesi lain. Seorang prajurit harus mengabdi. Sayangnya, hal ini belum menjadi perhatian utama di dalam tubuh TNI, tambahnya. Menurutnya, hanya prajurit yang benar-benar kompeten, memenuhi kriteria kelayakan, serta memiliki kesehatan rohani dan psikologi yang baik yang seharusnya bisa bertahan hingga masa pensiun. Rodon juga mendorong agar TNI terus berkembang dan mampu menyaingi kekuatan militer negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negeri ini memiliki potensi besar, jumlah penduduk yang banyak, kekayaan alam yang melimpah, dan sumber daya manusia yang cerdas. Kita harus bergerak maju memanfaatkan semua keunggulan itu, bukan malah mundur, tegasnya. Sementara itu, DPR RI telah resmi menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai bagian dari program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir. Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut untuk dimasukkan dalam Prolegnas prioritas tahun 2025. Apakah dapat disetujui? Tanya Adis kepada para peserta rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2025. Setuju, jawab para peserta rapat yang langsung disusul ketukan palu sebagai tanda pengesahan. Adis juga mengungkapkan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat presiden atau surpres mengenai penunjukan perwakilan pemerintah untuk membahas RUU TNI lebih lanjut. Selanjutnya, kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditugaskan kepada Komisi 1 DPR RI. Apakah dapat disetujui? Tanyanya kembali. Setuju, sahut para peserta rapat serentak.